Jadi banyak yang bertanya, Kang Eko misalnya, kok bisa ya belajar banyak bahasa pemrograman atau menguasai banyak bahasa pemrograman? Nah, sebenarnya kalau saya jawab apakah saya ngerti banyak bahasa pemrograman, sebenarnya ya enggak juga gitu ya. Nah, lantas kenapa di channel Program Majalah misalnya banyak sekali tutorial bahasa pemrograman? Nah, kalau teman-teman perhatikan, tidak semua bahasa pemrograman juga sebenarnya saya buat tutorialnya. Beberapa bahkan ada yang saya tidak lanjutkan, contohnya kelas bahasa pemrograman Python. Nah, lantas pertanyaannya, dari banyak bahasa pemrograman seperti contohnya ada Java, ada Golang, ada PHP, ada JavaScript, apakah semuanya saya kuasai? Kalau secara general saya kuasai, saya memang kuasai. Tapi kalau apakah nggak lupa gitu ya? Pasti lupa. Namanya orang pasti lupa gitu ya. Makanya salah satunya kenapa saya buat materinya selalu sedetail mungkin, saya buatkan slide-nya juga. Itu ya jaga-jaga kalau suatu saat saya lupa, saya tinggal lihat aja. Yang penting saya tahu gitu ya, oh perasaan ada fitur ini di misalnya di Golang atau di JavaScript. Jadi seperti itu. Nah, lantas pertanyaannya, kenapa saya tidak coba membuat konten bahasa pemrograman yang lain contohnya? Nah, konten-konten bahasa pemrograman yang saya buat itu karena saya sudah menggunakannya di project yang saya lakukan gitu ya. Jadi saya tidak berani kalau saya bikin misalnya konten bahasa pemrograman yang memang saya tidak pernah hands-on untuk pembuatan project menggunakan bahasa pemrograman itu. Nah, saya sendiri kebanyakan ya biasa pakai Java gitu ya. Eh, Lebih ke JavaScript-nya, lebih ke TypeScript sebenarnya ya. Cuma saya belum sempat buat untuk materi TypeScript-nya. Nah, baru sampai JavaScript. Nah, ada juga Golang, tapi ada juga beberapa yang project-project legacy saya masih pakai PHP. Nah, yang baru-baru contohnya yang udah pada pakai teknologi Java, ada juga beberapa yang sudah digunakan menggunakan Kotlin. Jadi, sebenarnya bahasa pemrograman yang saya buat, itu karena saya tiap hari menggunakan bahasa itu. Jadi, istilahnya itu bisa karena biasa gitu ya. Nah, saran saya buat teman-teman yang baru belajar, jangan terlalu serakah ya. Jadi, di awal pengen langsung bisa semua bahasa pemrograman, enggak. Saya sendiri di awal karir mungkin 5 tahun pertama, itu saya fokus di satu bahasa. Jadi pada waktu itu saya fokus di satu bahasa, bahasa pemrogramannya Java. Nah, selanjutnya dari situ ketika saya dapat project lain dan memang misalnya lebih bagus digunakan bahasa pemrograman yang lain, ya mau tidak mau saya belajar bahasa yang baru gitu ya. Jadi saya nggak memaksakan harus pakai bahasa ini gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu contohnya projectnya bahkan ada yang dari kliennya mintanya pakai Node.js misalnya, ya mau nggak mau kan saya juga harus misalnya belajar Node.js. Pada waktu itu mulai menggunakan TypeScript, jadi tidak menggunakan pure JavaScript. Lalu juga beberapa klien ada yang minta untuk di-maintain project yang menggunakan PHP. Jadi kan mau tidak mau juga saya belajar PHP-nya. Nah, selanjutnya juga ada beberapa project yang memang kliennya pengennya pakai Golang. Akhirnya saya pakai Golang. Nah, jadi intinya adalah ketika memang ada kebutuhan, kita bisa belajar. Nah, tapi problemnya di awal itu kebanyakan orang pada pengen belajar langsung banyak gitu ya. Padahal idealnya itu fokus di satu bahasa dulu, apalagi di awal gitu ya. Nah, kenapa fokus satu bahasa? Karena biasanya kalau misalnya orang-orang yang udah expert di satu bahasa, dia udah ngerti banget gitu ya, konsepnya ngerti, basicnya ngerti, dan sebagainya. Itu ketika pindah bahasa, itu ya nggak terlalu bingung. Kenapa? Karena ya cuma seakan-akan cuma belajar bahasa barunya. Secara konsep, secara basic, nah secara fundamental kemampuannya gitu ya, itu mereka sebenarnya sudah pada jago gitu ya. Jadi kalau cuma ganti bahasa ya udah tinggal ganti bahasa aja. Konsep-konsepnya, desain pattern, clean code dan sebagainya itu mereka sudah pada ngerti, walaupun mungkin di satu bahasa. Tapi kalau ketika pindah, ya nggak ada masalah karena implementasinya sebenarnya sama aja. Karena kan ujung-ujungnya pakai object oriented lagi misalnya, gitu ya. Pakai desain pattern lagi, nggak ada yang aneh sebenarnya, cuma bahasanya aja yang berbeda. Nah, sempat pengalaman saya sekitar tahun 2013 kalau nggak salah atau 2012. Itu saya pertama-tama kan memang fokus di Java. Waktu itu tertarik dengan satu bahasa pemrograman namanya Ruby. Jadi waktu itu tahun 2012 kayaknya lumayan populer banget tuh bahasa pemrograman Ruby. Waktu itu saya coba belajar Ruby. Uh, Terus saya fokusin belajar, sampai saya framework-frameworknya saya pelajari. Cuma permasalahannya waktu itu adalah, saya tidak punya real project yang seharus saya implementasikan menggunakan bahasa pemrograman Ruby. Akhirnya apa? Akhirnya pada waktu itu ya udah terbengkalai, akhirnya habis selesai belajar framework dan sebagainya, akhirnya lupa lagi gitu ya.
Kenapa? Karena tiap harinya saya codingnya Java pada waktu itu. Nah, jadi gitu juga akhirnya setelah nggak kepake karena nggak ada project, akhirnya lupa lagi. Jadi sayang banget kan, buang-buang waktu kita misalnya belajar bahasa pemrograman baru yang tidak kita gunakan. Jadi kalau di awal lebih baik fokus di satu bahasa. Itu juga sempat saya beberapa kali belajar bahasa, contohnya saya sempat belajar bahasa pemrograman Scala. Pada waktu itu tertarik karena dibilang kalau ini the next Java gitu ya, ini performanya bakal bagus banget dan sebagainya. Akhirnya saya belajar Scala, banyak banget yang saya dapat di Scala. Cuma problemnya baik lagi, tidak ada project yang bisa saya gunakan untuk menggunakan Scala gitu ya. Nah, akhirnya ya sampai sekarang lupa lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sekarang bahasa pemrograman yang saya gunakan itu karena memang banyak project yang saya gunakan bahasa itu. Jadi bukan berarti saya ngerti semua bahasa pemrograman, nggak juga. Saya terpaksa belajar karena memang project-nya seperti itu. Jadi baik lagi, sekali lagi teman-teman, jangan serakah di awal, fokus di satu bahasa. Kalau udah familiar, nanti kalau misalnya udah jago banget di satu bahasa, ketika nanti ada project lain, gitu ya, bahasanya berbeda, itu harusnya nggak butuh waktu lama untuk belajar. Karena kita secara basic fundamentalnya udah bagus di satu bahasa, dan harusnya konsep-konsepnya juga sama aja sebenarnya. Tiap bahasa nggak terlalu beda jauh. Jadi mungkin itu vlog saya ya, singkat. Banyak banget soalnya yang nanya, kok bisa bisa mengerti banyak bahasa? Saya bilang, jawabannya itu karena saya memang kebetulan menggunakan bahasa itu di pekerjaan saya sehari-hari. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Salam programmer zaman now.